Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat guru Indonesia yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan penguatan pendidikan inklusif. Sebelumnya, perkenalkan saya Kukuh Sokawati SPD dari SD Negeri 5 Panjer, Kebumen, Jawa Tengah. Pengertian pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan ramah terhadap pembelajaran dengan mengedepankan tindakan menghargai dan merangkul perbedaan. Tujuan umum pendidikan inklusi yaitu memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Memastikan semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar seluruh anak terlibat dalam proses pembelajaran. Tujuan khusus pendidikan inklusif yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 Ayat 1 dan Ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51. Aspek dalam pendidikan inklusif: restrukturisasi budaya, kebijakan, dan praktik untuk merespon keberagaman siswa dalam lingkungannya. Pembelajaran dan partisipasi semua anak yang rentan akan tekanan eksklusi dalam kurung bukan hanya siswa penyandang cacat. Peningkatan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya. Mengatasi hambatan akses dan partisipasinya. Hak siswa untuk dididik di dalam lingkungan masyarakatnya. Keberagaman sebagai kekayaan sumber bukan sebagai masalah. Saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat. Memandang pendidikan inklusif sebagai satu aspek dari masyarakat inklusif. Prinsip pendidikan inklusif: terbuka, adil, dan diskriminasi tanpa diskriminasi. Peka terhadap setiap perbedaan, relevan dan akomodatif terhadap cara belajar, berpusat pada kebutuhan dan keunikan setiap individu, inovatif dan fleksibel, kerjasama dan saling mengupayakan bantuan, kecakapan hidup yang mengefektifkan potensi individu dengan potensi lingkungan. Landasan pendidikan inklusif: landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis, landasan empiris. Landasan filosofis. Landasan filosofis dalam penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Landasan yuridis. Secara internasional, Deklarasi HAM 1948, Konvensi Hak Anak 1989 dipublikasikan 1991. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990. Peraturan Standar tentang
Persamaan Kesempatan Bagi Penyandang Cacat 1993 dipublikasikan 1994. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994 UNESCO dipublikasikan tahun 1994. Konferensi Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua PUS tahun 2000. Deklarasi Bangkok tentang Pendidikan 2004. Simposium Internasional tentang Inklusi dan Penghapusan Hambatan Belajar, Partisipasi dan Perkembangan 25–26 September 2006 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Millennium Development Goals, tujuan pembangunan milenium. Landasan Yuridis Nasional, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pelindungan Anak. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi. Landasan pedagogis. Melalui pendidikan, peserta didik berkebutuhan khusus dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya. Landasan empiris. The National Academy of Science Amerika Serikat menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Pendidikan inklusi berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pendidikan yang ramah, mengakomodasi kebutuhan, mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Keterlibatan semua staf sekolah dalam mengembangkan rasional penyelenggaraan pendidikan inklusi dan manfaatnya bagi siswa terkomunikasikan. Penyelenggaraan pendidikan inklusif diawali dari lingkup yang kecil dan terus ditingkatkan. Kecepatan inklusif pendidikan. Implementasi pendidikan inklusif bervariasi dari satu pengaturan setting ke setting lainnya. Penyediaan sumber daya yang memadai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Staf inti yang menjamin jalannya kolaborasi antar anggota. Keterlibatan orang tua, kepemimpinan kepala sekolah, hubungan dengan pihak lain. Stakeholder di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan komponen sekolah lainnya, komite sekolah, pengawas sekolah. Pusat atau sumber, yaitu SLB atau SDLB, lembaga swadaya masyarakat lokal nasional dan internasional, universitas, profesional, pemerintah, masyarakat. Perlindungan anak.